Shalom saudara, mari ikuti ibadah Minggu Prapaskah 4 Gemim Trivena Kaasar. Shalom, damai di hati, bersyukur di dalam kasih Tuhan ketika kita boleh ada lagi di dalam satu persekutuan jemaat yang mau memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah di Minggu pagi ini. Untuk itu, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Trivena Kaasar mau menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang untuk berdiri. Seuntai kasih membawa kita bahagia, sepatah kata membuat kita percaya bahwa seiring waktu berlalu, tanpa terasa hari-hari kita lewati, pelan tapi pasti. Hari ini kita bersyukur sebab hanya karena kasih dan rahmat Tuhan Allah sehingga kita boleh diberi kesempatan untuk menghayati makna penderitaan Tuhan Yesus. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 125, Ku Dengar Panggilan Tuhan.
34 ayat 19 tertulis, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, oleh kuasa dan kasih Engkau jua yang telah menyatakan karya selamat lewat Kristus Yesus Tuhan kami, yang rela sengsara menderita untuk menyelamatkan kami. Inilah hamba-Mu, inilah segenap pelayan khusus, segenap warga jemaat milik kepunyaan di Trivena Keasaran di pagi hari ini Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam pengakuan tentang kelalaian, tentang kesalahan kami. Bahkan kami yang mengaku sebagai gereja milik kepunyaan, terkadang kami tidak peka tentang kebenaran-Mu yang harus terus kami perdengarkan dan lakukan. Bahkan jua ya Tuhan, betapa kehidupan kami kini lebih dititik beratkan atau energi-energi yang kami punya sering tertuju kepada keserakahan, gaya hidup kesenangan hedonis, materialistis, serta hal-hal yang sesungguhnya harus kami minimalisir dalam kesaksian kami sebagai gereja milik kepunyaan. Ampuni hamba-Mu, ampuni segenap pelayan khusus, ampuni kami warga jemaat ya Tuhan, ketika hati dan pikiran kami lebih dicondongkan pada kesenangan dunia. Tuhan, biar dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus kami dibimbing, kami dimampukan untuk memperbaiki dan membaharuinya, agar kasih dan kuasa nampak dalam pelayanan, bahkan dalam pemberian kami, agar berkenan kepada-Mu. Biar Tuhan, dalam anugerah-Mu kami pakai kehidupan kami untuk senantiasa melakukan kehendak-Mu. Mampukan kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, agar kami membunuh keinginan dan hasrat duniawi dalam kehidupan kami, dan Roh-Mu yang kuduslah yang mengisi kehidupan dalam kesaksian kami. Haleluya, amin. Ku ingin menyerahkan seluruh hidup. Sebagai pelayan Yesus Kristus, dengarkanlah berita anugerah Allah, sebagaimana firman-Nya dalam 2 Korintus 5 ayat 21 tertulis begini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Karena
di penghayatan Minggu Sengsara yang keempat ini, mari kita membaca dan mendengarkan dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 28 sampai ayatnya 3. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima kehidupan yang kekal." Yesus menginginkan. Yesus menginginkan aku bersinar harinya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di penghayatan Minggu Sengsara yang keempat ini, PPMS menyodorkan materi pembacaan bagi kita dalam Kitab Perjanjian Baru dalam Injil Matius pasal 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Dalam dua perikop, pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus, dan Yesus diurapi. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman Tuhan adalah kebenaran dan kekuatan dalam perjuangan hidup percaya kami. Ini kami semuanya ya Tuhan, membawa kerinduan untuk dibentuk dalam kebenaran firman. Ini hamba-Mu Tuhan, mengaku di hadapan-Mu penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Dalam kerendahan hati bermohon, rahmati dengan hikmat-Mu agar boleh dimampukan mewakilkan kebenaran firman-Mu menjadi rema hidup bersama dengan keluarga, dengan segenap pelayan khusus, segenap warga jemaat yang beribadah dalam keluarga besar Gemim Trivena Kasar. Berfirmanlah bagi kami, ya Yesus Kristus, firman kehidupan kami. Amin. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka menundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah kulit pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat dibagikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini
sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padamu. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Sebelum khotbah kita ikuti puji-pujian yang sudah dipersiapkan. Diundang pujian yang pertama, pelayan khusus dan jemaat kolom tiga. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasihmu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Pujian berikut pujian yang terakhir, wanita Korbinus Trivena. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah berada di penghayatan Minggu Sengsara yang keempat. Kalau minggu lalu kita bicara soal Yudas, tidak ada orang tua mau suka DP anak mau senang Yudas, nah ada. Tapi kalau Maria pasti
pasti ada juga di Trivena Kasar, di Bukit Sion ada. Karena ternyata ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang berbeda dari mereka yang diberi nama Maria. Tentu berbeda dengan Maria Ibu Yesus, Maria Magdalena, serta Maria yang disoroti dalam pembacaan kita yang telah disebutkan oleh BPMS. Apa maksudnya ini? Sementara kita mengusung tema mingguan persiapan penghuburan Yesus, ada hal lainnya yang berkaitan bahwa sebaik apapun yang kita lakukan, jika orang lain atau sekelompok orang itu tidak suka dengan kita, pasti akan selalu salah di mata orang itu. Bahkan sebaliknya, kalau orang itu simpati dengan kita, hal yang baik yang akan kita lakukan, yang telah kita kerjakan, pasti akan diapresiasi. Inilah yang terjadi dalam karya pelayanan, dalam sejumlah pengajaran dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Walau benar bahwa telah dinubuatkan bahwa Yesus Kristuslah Anak Allah dalam keilahiannya, dalam kehadirannya sebagai anak manusia, dia akan rela sengsara, menderita, bahkan mati tersalib untuk mengerjakan karya selamat. Didapati oleh banyak hal, banyak mujizat pengejaran yang dilakukan oleh Yesus. Ternyata ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Yahudi, pemuka agama di kala itu, mereka merasa tersaingi, bukannya terus membantu dalam pelayanan, mensupport bagian-bagian yang dilakukan oleh anak Allah yang telah dinubuatkan dan telah hadir dalam kebersamaan dengan mereka. Tapi ternyata karena rasa tidak suka itu dipelihara, akhirnya mulai ada ujaran-ujaran kebencian, bahkan sampai pada persekongkolan, ada mufakat untuk membunuh dia. Bayangkan ahli-ahli Taurat, para tua-tua yang banyak tahu tentang aturan-aturan, yang banyak belajar tentang hukum, justru menjadi pelaku tentang suatu persekongkolan, tentang kejahatan yang luar biasa. Saudara-saudara, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, berita itu yang mensukacitakan saudaranya Maria dan Marta dan orang-orang yang percaya di kala itu, makin banyak yang mengikuti Yesus, makin besarlah kebencian para ahli-ahli Taurat dan tua-tua dan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi boleh dikatakan tuh kebencian itu semakin memuncak. Saudara-saudara, dalam bacaan ini didapati Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan dari Yeriko menuju Yerusalem untuk merayakan Paskah Yahudi. Paskah Yahudi tidak sama dengan Paskah kita orang Kristen. Paskah Yahudi, mereka melakukan kegiatan hari besar mereka yang dipusatkan di Yerusalem. Sehingga banyak orang berbondong-bondong yang telah mengalami diaspora, yang telah terpencar-pencar, mereka akan menuju ke Yerusalem. Lain dari orang di sini, kalau misalnya ada pengucapan, banyak saudara-saudara yang di orang kasar, yang di luar kasar mudah berkumpul bersama dengan keluarga. Tapi orang juga merayakan Paskah Kristen tentang Yesus yang mati dan bangkit mengalahkan maut. Dia bangkit pada hari ketiga. Itulah Paskah Kristen. Yang dimaksudkan dengan Paskah Yahudi adalah mereka merayakan kembali tentang kemenangan yang diperoleh oleh nenek moyang mereka ketika keluar dari tanah perbudakan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Jadi selalu diperingati dalam hari Paskah itu. Dalam bagian inilah waktu malam hari Yesus dan murid-muridnya ada di rumah seorang Simon, di sini disebut si lepra, si kusta yang telah disembuhkan oleh Yesus. Jadi mereka berada di
berlokasi di sekitar Bukit Zaitun, 2 mil jaraknya ke Yerusalem. Saudara-saudara, apa yang terjadi di sana? Setelah makan, Yesus bersama-sama dengan muridnya dalam tradisi Keyahudian, mereka bercakap-cakap sambil berbahasa. Seorang perempuan dalam pembacaan kita tidak ditulis siapa perempuan yang telah. Di sini dikatakan seorang perempuan membawa puli-puli pualam berisi minyak wangi yang mahal, minyak narwastu. Dalam teks Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8, ternyata perempuan yang tidak dinamai oleh penulis Injil Matius ini, dia adalah Maria, saudara Marta, saudara Lazarus yang telah dibangkitkan. Sedikit berbeda kan tuh Maria dan Marta. Maria ketika Yesus mengunjungi kehidupan keluarganya, ya salah untuk Marta. Dia mempersiapkan makanan dan minuman, tapi Maria ada di bawah kaki Yesus mendengarkan sejumlah pengajaran. Pada Marta bilang, Tuhan kedoakan Maria. Saudara-saudara, ini sekilas yang mau disampaikan. Jadi kalau kita bandingkan ini di konteks kita sekarang ini, didapati bahwa minyak narwastu itu harganya sekitar 300 dinar. 1 dinar upah kerja sehari. 300 dinar setara dengan 40.000 US dollar atau sama dengan upah kerja setahun. Sangat mahal. Kalau dikalikan itu boleh, kalau 1 dolar dia sekitar 15.500 sekian, dapat dijumlahkan di sekitar 621 juta sekian. Oh, besar. Jumlahnya sangat fantastik. Boleh beli mobil, rumah dan sebagainya. Tapi ini mau mengatakan dia memberi dengan segala cintanya. Dia memberi bagian yang termahal dalam kehidupannya. Dan hal ini disoroti dengan tajam oleh murid-murid Yesus. Untuk apa pemborosan ini? Kalau mungkin orang pelayan khusus yang ada di waktu itu, mungkin orang mau bilang begitu, pemahal boleh mau dianggarkan. Kalau Yudas dan teman-temannya bilang untuk orang-orang miskin, diakonia, mungkin orang mau bilang begitu. Boleh membawa di panti asuhan yang demi kelola misalnya. Atau orang Persus bilang boleh stop untuk bikin seragam Persus. Atau dana-dana pelayanan lainnya. Apakah itu salah? Saudara-saudara, mari kita melihat bahwa murid-murid Yesus secara khusus Yudas menyoroti itu dalam perspektif materi. Sementara perempuan Maria ini, dia diberi kepekaan, dia ada talenta khusus, dia melihat bagian itu dalam sejumlah pengajaran Yesus, bahwa dia yang akan mengerjakan karya selamat, dia akan menderita. Sudah disampaikan bahwa sebelum Paskah dia akan melewati tahapan-tahapan dalam Via Dolorosa ini. Tapi murid-murid Yesus gagal paham, gagal peka dengan bagian-bagian. Padahal mereka selalu mendengar pengajaran, bahkan mendengar bagian-bagian yang berada sekitar dengan pemberian dirinya, berada dengan bagian-bagian yang disampaikan tentang pengorbanan dan kematian. Tapi mereka gagal paham, tidak peka dengan bagian-bagian ini. Tradisi dalam Keyahudian bahwa orang yang meninggal diberi wewangian dan rempah-rempah. Yesus tidak menerima perlakuan itu karena Yesus meninggal menjelang Sabat. Hal yang tabu yang akan dilakukan oleh orang Yahudi. Karena itu Yesus menyatakan bahwa yang dilakukan oleh perempuan ini adalah dia melakukan persiapan untuk penguburan. Sebanyak itu yang disampaikan oleh Yesus, mereka tetap menurut. Ada hal yang menarik tentang Yudas.
walau benar Yudas ada dalam suatu kerangka penderitaan Kristus Yesus untuk melakukan karya selamat bagi saya dan saudara-saudara. Tapi ada bagian lain kan, celakalah dia yang mengatakan ada peringatan, tapi dia lebih mendengar tentang cobaan iblis. Mari kita baca dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat 8, tapi secara khusus pada ayat 5 dan 6 yang temukan secara detail yang disampaikan oleh Lewi atau Matius, penulis Injil Matius. Mengapa minyak alabastur ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan pada orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara-saudara, hal yang luar biasa, kelicikan yang dipunyai oleh sosok Yudas ini. Dia kasih tameng itu pemborosan yang dialihkan sebaiknya kepada diakonia, ternyata dia bukanlah bendahara yang jujur. Di sini didapati dengan jelas dikatakan dia sering mencuri akan perbendaharaan karena dia yang menjadi penanggung jawab. Tapi orang di sini di Trivena Kaasar di wilayah Daerah 1 terampil bendahara, puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat melakukan tanggung jawab dengan baik. Di beberapa waktu yang lewat telah dilakukan pendampingan pemeriksaan dari komisi perbendaharaan wilayah, dilakukan dengan baik. Biar itu juga menjadi bagian dalam tanggung jawab kerja kita semua yang dipercayakan untuk jadi asisten bendahara dan hal-hal yang senada dengan ini, agar supaya di hal seperti itu pun kita melakukan pelayanan untuk kemuliaan. Masih ada dalam melanjutkan ini. Pasti kita mengerti, atau kalau kita tidak mencermati secara baik, pasti kita akan beranggapan bahwa Yesus tidak berempati dengan orang-orang miskin. Bukan seperti itu. Justru dia yang berbelas kasih, bukan cuma untuk orang miskin, tapi untuk semua orang percaya. Dia rela untuk menanggung penderitaan yang besar. Tapi yang mau dimaksudkan bahwa orang miskin selalu ada bersamamu. Tapi aku yang mau disampaikan bahwa tak lama lagi kebersamaan murid-murid Yesus dengan Sang Guru. Karena itu ialah hal-hal yang baik saja yang akan terus direla. Orang bilang begini kan, aduh baru aku dapat deh, tidak lama terlalu perjumpaan, banyak hal yang mau disampaikan, banyak hal yang tidak dibagi. Biasanya tentang keluarga itu yang mau dimaksudkan. Karena itu bagi saya dan saudara-saudara, peristiwa ini bukan belum terjadi, peristiwa ini telah terjadi. Tinggal bagaimana saya dan saudara-saudara sebagai gereja milik kepunyaan Tuhan yang telah ditebus dengan pengorbanan, kita memaknai karya penyelamatannya, bukan persiapan lagi dalam penguburan Yesus. Mari kita melihat suatu makna yang baik dari minyak alabastur yang telah dicurahkan atau yang telah diberikan oleh Maria kepada Yesus, ternyata mewangi di seluruh penjuru rumah itu, rumah milik Simon si Kusta yang telah dipulihkan. Ada gambaran bahwa sesuatu yang baik yang kita lakukan demi hormat dan kemuliaan Tuhan akan mewangi di kehidupan keluarga kita. Kalau ini untuk rumah tangga kita, keluarga lepas keluarga, bahkan dalam persekutuan, di kolom, di kopel kabibra, serta hal-hal lainnya yang terkait dalam pelayanan, bahkan dalam keluarga besar Gemim Trivena Kaasar. Sesuatu yang baik. Orang di mana-mana, gak peduli merek apa orang minyak wangi, pasti orang rasa berbeda kan. Mau muda, mau tua, pasti orang suka pakai minyak wangi. Kalau dalam tradisi Keyahudian, minyak wangi bukan cuma sekedar parfum, tapi juga bagian lainnya yang dilakukan dalam satu upacara pentabisan. Saudara-saudara, saya dan saudara-saudara adalah orang-orang percaya
kita diberi kepekaan untuk melihat bagian-bagian yang terjadi di sekitar kita dalam tanggung jawab pelayanan sebagai pelayan khusus, sebagai pendeta penatua dia, sebagai UPK Bibra, sebagai komisi-komisi kerja, sebagai penasihat BPMJ, serta hal-hal lainnya yang diberikan tanggung jawab kepada kita. Sudahkah kita peka untuk melihat bagian itu bukan dari kacamata materi saja, tetapi dari kacamata iman, seperti yang telah dikerjakan, yang dilakukan oleh Sang Maria. Biarlah persembahan yang kita berikan adalah bagian dari tanggung jawab warna keikhlasan kita, bukan pamer, bukan pamer, tapi sesuatu yang ditandai dengan ketulusan. Sesungguhnya semua kita, termasuk saya dan saudara-saudara, punya banyak kesaksian hidup tentang kegagalan kita, gagal memaknai, gagal paham, tapi juga ada banyak bentangan sukacita lainnya yang Tuhan beri lewat usia pernikahan, usia pribadi, serta berkat-berkat indah lainnya yang Tuhan bagikan. Terlebih karya selamat yang terus kita tandai, terus terpanggil sebagai gereja untuk meresponinya dalam perjuangan hidup kita. Tuhan menolong segala keikhlasan kita. Tuhan memberkati kepekaan kita untuk membangun gereja miliknya dengan memberi warna tanggung jawab dalam talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, marilah memberi persembahan dengan sukacita. Ingat persembahan dalam Injil Lukas 21 ayat 1 sampai 4 tertulis begini. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Mari memberi persembahan sambil kita kidungkan Kidung Jemaat nomor 367, Padamu Tuhan dan Allah.
keluarga Dom Pastao mengucap syukur dalam segala hal, mohon doa dalam pekerjaan keluarga, dan mohon doa dalam pertumbuhan dan pendidikan anak-anak. Dari muda-muda PAUD TK Gemim Trivena Kaasar mengucap syukur dalam segala hal dengan sampul syukur Rp100.000. Dari keluarga Dom Pastao Rp100.000. Dari keluarga Sanian Melwan mengucap syukur dalam segala hal dengan sampul syukur Rp200.000. Dari keluarga Pangawi Center mengucap syukur dalam segala hal dengan sampul syukur Rp500.000. Ucapan syukur dari pemuda Brili Inarai, mohon doa dalam tugas kerja, kehidupan orang tua juga oma opa. Persembahan syukur Rp200.000 untuk panitia Minawai One Youth Festival Rp200.000. Ucapan syukur dari keluarga Filipus Makadada dengan sampul syukur Rp100.000. Dari pelayan khusus dan seluruh jemaat kolom 3 mengucap syukur dalam segala hal boleh mengisi pujian dalam ibadah minggu di pagi hari ini dan boleh memberikan target pembangunan gereja baru sebesar Rp1 juta. Demikian, terima kasih. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Agunglah nama-Mu ya Allah dalam Kristus Yesus, dalam pengorbanan-Mu, kerelaan-Mu menderita sengsara untuk kami. Kiranya bagian ini melambangkan kesombongan kami, keserakahan kami. Ampuni kami terkadang bagian-bagian dalam kehidupan beriman kami justru tercuri ketika keinginan-keinginan diri justru yang menguasai kami. Kekuasaan, materi, kesenangan sering jadi prioritas dalam kehidupan kami yang mengaku orang-orang percaya yang dekat dengan kebenaran firman-Mu, namun seringkali kami gagal paham untuk memaknainya dalam panggilan kami sebagai gereja-Mu, dalam tugas gereja yang gereja Masehi Injili Minahasa. Ampuni kami Tuhan, biar kebenaran firman-Mu hari ini di penghayatan itu sengsara yang keempat ini menghentak di hidup percaya kami untuk peka dalam tanggung jawab pelayanan, untuk lebih melihat dalam kacamata iman kami, untuk menjawab, meresponi tentang karya selamat. Biarlah persembahan kami mewangi, berkenan di hadapan-Mu dari sejumlah yang kami berikan dalam ketulusan kami. Hamba-Mu sungguh percaya bukan sedikit banyaknya, tetapi keikhlasan yang kami beri guna bagian-bagian yang direkatkan oleh gereja Masehi Injili Minahasa dalam tanggung jawab pelayanan. Tapi juga bentuklah kami, tuntunan-Mu dalam tuntunan Roh yang Kudus mengubahkan kami agar kehidupan kami seantero menjadi persembahan yang kudus yang berkenan kepada-Mu. Berikan kami kemampuan dalam firman-Mu Tuhan, agar kami meminimalisir keinginan-keinginan diri yang tak bertanggung jawab, yang menghentak kami saling mencurigai satu sama lain, yang menghentak kami mengkhianati keluarga kami, pelayanan kami, terlebih mengkhianati Engkau Tuhan. Biarlah bagian-bagian yang kami lakukan dalam talenta yang Tuhan beri menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bermanfaat, yang berdampak guna dalam kehadiran dan pelayanan gereja. Karena itu Tuhan, berkatilah Badan Pekerja Sinode ini, berkatilah Badan Pekerja Wilayah Minawai 1, berkatilah BPMJ Trivena Kaasar, Ketua BPMJ Pendeta Tini Kalele Mandi, Wakil Badan Pekerja, Sekretaris Badan Pekerja, bendahara, anggota, bahkan segenap pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 10, penatua dan diaken, penatua Bipra, komisi-komisi kerja yang ada, panitia hari raya gerejawi tahun 2024, komisi pembangunan, panitia pembangunan, bahkan semua yang
Paskor, pegawai gereja, Panji Yosua, kelompok pelayanan lansia, penasihat PPMJ, bahkan semua yang memberi diri dan tanggung jawab pelayanan kini dan di sini di Trivena Kaasar di sini, termasuk pendeta pelayanan Ibu Pendeta Feni Lala Lumi. Tuhan menolong memberkati semua yang diletakkan dalam program kerja pelayanan di tahun 2024, disupport bersama dengan segenap anggota sini jemaat, bahkan seluruh keluarga-keluarga yang ada di jemaat Trivena Kaasar. Tuhan himpunkan sehati sedunia sehingga program-program pelayanan, program-program pembangunan yang sudah sedang sementara dan akan dikerjakan benar-benar bukan cuma diminati tapi bekerja sama sehingga punya hasil yang baik, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan, banyak hal yang akan hamba pinta kepadamu. Engkau mengetahui ini atas banyak hal yang teralami di hidup percaya kami dalam persoalan pergumulan hidup kami, di antaranya warga jemaat yang sakit yang dirawat di rumah sakit Herman Lembean, Penatua Yonika Kusum Selama, Ibu Agustin Maulana Manai. Tuhan, Engkau berkati tim dokter tim medis yang ada di rumah sakit tersebut. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Jika Engkau berkenan, Engkau terlalu sanggup untuk memulihkan dan menyembuhkan. Inilah gereja Tuhan yang bermohon dalam perkenanan kasih. Tuhan jaga, Tuhan berkati pengobatan, makanan, minuman, infus atau apapun yang sementara diberikan kepada saudara-saudara kami yang sakit ini. Tuhan, sendengkanlah telingamu. Engkau menjawab lebih dari apa yang kami doakan. Biar pemulihan dan kesembuhan menjadi milik saudara-saudara kami. Bersyukur juga bersama keluarga-keluarga, warga jemaat yang menikmati jemaah kuasa kasih-Mu dalam berkat-berkat indah. Apakah hari ulang tahun pribadi, pernikahan, serta syukur dan berkat-berkat indah lainnya, Tuhan memberkati semuanya. Tentang kehidupan percaya kami, bahwa kehidupan kami ini biar senantiasa selalu tertuju dengan mengandalkan kehendak. Ada sukacita, ada pergumulan, tapi Tuhan tidak memberi pergumulan melebihi kemampuan kami. Beri kami kesabaran, beri kami ketabahan, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan, bermohon kami kepadamu untuk kehidupan bersama dalam kehidupan di NKRI tercinta ini. Terberkatilah pemerintah bangsa dan negara kami yang ada di pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan perangkatnya, sampai di Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dan perangkatnya, sampai di Kabupaten Minahasa Utara, Bapak Bupati, Wakil Bupati dan perangkatnya, sampai di Kecamatan Kaulitan, Pak Camat dan perangkatnya, sampai di Wanua Kaasar. Tuhan memberkati Bapak Hukum Tua, Diaken Bapak Doni Dumais ST dan perangkat yang ada. Biar semua yang dikelola diprogramkan akan mendapat kerjasama yang baik dari perangkat-perangkatnya, bahkan warga gereja Trivena Kaasar yang terhisap sebagai warga masyarakat juga melakukannya dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban. Terberkatilah bersama keluarga. Tuhan, banyak hal yang tidak amat minta kepadamu, tapi percaya Engkau mendengar. Terberkatilah semua persembahan yang boleh dibagikan, yang boleh diberikan di kotak-kotak persembahan, sampul syukur lainnya, sampul permohonan, bahkan di penghayatan hal-hal lainnya yang dikondisikan di sini dalam masa-masa sengsara diakonal sejenisnya. Tuhan menolong dan memberkati. Di minggu yang baru yang Tuhan rahmati bagi kami, ada banyak hal yang hendak kami lakukan, kami kerjakan, biarlah itu seturut dengan kehendak-Mu. Buatlah kami bersama kami Tuhan untuk tabah menghadapi tantangan pelayanan sebagai gereja-Mu. Buatlah kami sebagai gereja menghayati dengan benar mengenai
Panitia Pasca Wilayah Minawet 1, Jemaat Gemim Barikani Selatan yang menjadi tuan rumah sedang melakukan pencarian dana di 7 jemaat. Berkenanlah kami juga yang ada di sini untuk turut mensupport kegiatan. Bagian-bagian ini menandakan kami ada dalam tanggung jawab bersama sebagai keluarga besar wilayah Minawet 1. Ini doa dan kerinduan kami Tuhan. Engkau menjawab permohonan pribadi lepas pribadi. Engkau menjawab permohonan keluarga lepas keluarga. Tapi Engkau menjawab permohonan kami sebagai gereja yang menjadi milik kepunyaan di sini. Kami Trivena Kaasar. Terberkatilah senantiasa. Ajar hamba-Mu, ajar kami semuanya memaknakan doa Bapa kami yang akan ucapkan bersama. Kami Trivena Kaasar dalam warta jemaat. Shalom, damai hati di Tuhan, kita bersyukur bahwa dalam satu persekutuan ibadah umat minggu yang keempat sengsara Yesus Kristus, dan pada ini boleh berjalan atas kaki kerukunan dan kerukunan Yesus melalui hambanya pendeta yang memiliki Bokas STK, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Kecil Tumangutu, dan juga sebagai anggota Badan Pekerja Majelis Wilayah Minawet 1, dan semua Badan Pekerja Majelis Jemaat Trivena Kaasar dan khusus dan jemaat menyampaikan terima kasih dan pendeta yang memiliki Bokas STH yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan dalam ibadah di Minggu Sengsara keempat di pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati dalam tugas kerja pelayanan. Juga menyampaikan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung jalannya ibadah ini, mulai dari pemain musik, kantoria, operator proyektor, dan khusus yang bertugas sebagai koordinator ibadah, penerima jemaat, pada tugas persembahan, pastor, Panji Yosua. Terima kasih untuk pemberian diri saudara-saudara. Tuhan Yesus berkati. Dan terima kasih juga kepada jemaat tamu yang boleh mengambil bagian dalam ibadah ini, bahkan sudah menyampaikan sampul-sampul syukur untuk pelayanan jemaat dan pembangunan gereja. Tuhan Yesus berkati. Ada beberapa pemberitahuan. Yang pertama, ibadah pria Bapak Hermon gabungan pada hari Kamis 14 Maret 2024 jam 7 malam bertempat pada Bapak Wiki Kalele di Pastori 1 atau Aula Kantor Jemaat. Mohon kehadiran seluruh anggota pria Kembang. Yang kedua, ibadah lansia Inawama hari Senin 11 Maret 2024 jam 3 sore bertempat pada Ibu Betty Mawutu, keluarga Rutuman Mawutu di wilayah pelayanan Kolom 3. Mohon kehadiran seluruh anggota lansia Inawama. Dan juga pemberitahuan bahwa dalam sesudah ibadah pagi ini, panitia Pasca Wilayah Minawet 1 melaksanakan penjualan nasija dengan harga Rp100.000 per bungkus. Mohon partisipasi jemaat. Dan juga panitia Festival Pemuda Wilayah Minawet 1 melaksanakan penjualan makanan dengan menu ayam garong per paket 30.000, tino ransak per paket 25.000, terong saus telur per paket 20.000, dan kopi men 1 cup Rp10.000.
mohon keperluan dana dari jemaat dan kuartal keuangan penerimaan sementara yang masuk dalam ibadah di minggu pagi ini untuk gas pelayanan umum jemaat 1 juta dan untuk pembangunan gereja 1 juta rupiah dan untuk panitia festival pemuda KM nomor 1 200.000 rupiah. Demikian wakil jemaat, Tuhan Yesus memberkati kita dalam menjalankan tugas pengabdian dan pelayanan di sepanjang minggu berjalan. Saudara-saudara, Tuhan telah memelihara dan menuntun saudara-saudara dalam pekerjaan dan pelayanan di tengah-tengah keluarga, jemaat dan masyarakat. Karena itu, kita menyadari bahwa tugas dan panggilan gereja yang sedang kita lakukan adalah amanah dari Tuhan Yesus bagi kita. Yesaya 24 ayat 10 tertulis begini. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi NKB nomor 470, isilah mataku dengan citra rasa. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kini pandanglah ke depan. Tuhan telah menaruh berkat atas kita, maka berharaplah selalu kepada Dia sebagai satu-satunya penolong. Pandang dan jalanilah hidup yang dianugerahkan Tuhan, sebab masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja kita. Pergilah, lakukanlah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Jemaat dipersilakan duduk, kita bersatu.
satu teh YouTuber. Beda kenangan toh. Mam. Kasih banyak Pendeta Diana. Sebelum kita tutup penyampaian, ingatkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 ada penilaian dari panitia area gereja jemaat untuk namanya spot-spot pernik dalam rangka Paskah. Itu mau mulai jam berapa? Supaya kartu di hari ini kami boleh selesai segala diberkatilah membangun pendidikan berbagai sarjana teologi yang sudah menjadi saluran berkat jemaat kami ini. Dan Tuhan memberkati dalam tugas kerja, terlebih dalam pelayanan, juga memberkati dalam kehidupan keluarga. Diberkati juga kami semua, baik sebagai pelayan khusus yang sudah memberi diri dalam pelayanan maupun tidak, dan juga bagi jemaat agung yang senantiasa kami diberkati terus dalam segala tugas kerja, menjawab kami dan pelayanan kami. Bagi jemaat yang masih dalam perjalanan pulang dan meninggalkan mereka di rumah mereka masing-masing dengan membawa damai sejahtera yang kami berasal dari kami. Dan inilah kami ya Tuhan. Yang sedang terjadi, mengapa ada penjualan ini? Ketua panitia silahkan. Ini makanan pencarian dana dari panitia Festival Pemuda Wilayah Minawerat 1. Doakan ya, luar biasa.